Selamat pagi saudaraku, berjumpa kembali dengan renungan singkat kita. Dalam suasana Natal ini saya ingin meneruskan bagian kedua dari apa yang kemarin saya sampaikan, yaitu teladan dari sifat Yusuf yang mulia. Dan kali ini teladan yang mulia yang kedua itu adalah ketaatan kepada firman, lebih daripada kepentingan diri sendiri. Teksnya diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 20-28. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudaraku, sebelumnya saya katakan bahwa Yusuf itu tulus hati. Karenanya dia tidak mau mencemarkan nama baik yang notabene sudah mengandung, pastinya bukan dengan Yusuf. Dan karena itu dia ingin supaya pertunangan itu dihentikan, dibatalkan. Yang menarik dalam momentum mungkin sedih dan frustrasi itu, dan dia sedang mengambil keputusan untuk menceraikan itu, tiba-tiba dia ditemui oleh malaikat Tuhan dalam mimpi yang berkata bahwa supaya Yusuf tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena dia memang sedang mengandung dari Roh Kudus dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus dinamakan Yesus. Dialah yang akan melepaskan umatnya dari dosa mereka. Sangat luar biasa, Yusuf setelah dia melihat atau mendengar mimpi dari malaikat itu, kemudian yang sangat menarik dalam bacaan kita, dia kemudian mentaati firman Tuhan. Dia rela mengorbankan kepentingan diri sendiri, dia rela mengorbankan egoismenya sendiri, dia rela mengorbankan apapun yang menjadi pikiran seorang laki-laki. Dia mengambil Maria dan kemudian hidup bersama sampai anak itu lahir. Yang luar biasa menurut saya adalah teladan yang kedua dari Yusuf adalah dia lebih mengutamakan ketaatan kepada Tuhan dibanding egoisme, kepentingan diri sendiri, hal-hal yang dianggap tidak nyaman untuk diri sendiri, dia rela korbankan. Dia rela membayar itu demi rencana Allah yang indah. Jadi rencana Allah itu luar biasa, sangat menarik bahwa rencana Allah itu melibatkan orang-orang yang tulus hati, melibatkan orang yang rela berkorban seperti Yesus. Dia mengambil Maria sebagai istrinya karena dia taat kepada firman Tuhan. Lebih daripada egonya sendiri, lebih daripada keinginan dagingnya, lebih daripada rasa kecewa dan frustrasi yang dialami. Dia mengutamakan ketaatan kepada sabda Tuhan. Kita semua dalam hidup ini kadang-kadang menghadapi situasi yang tidak mudah, apapun situasinya, saudara. Mari kita belajar dari Yusuf, mentaati firman Tuhan di atas segalanya, di atas kepentingan pribadi, di atas egoisme, di atas kepentingan daging dan sebagainya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami belajar dari Yusuf, seorang yang mentaati firman Tuhan lebih daripada egoismenya, mentaati firman Tuhan lebih daripada kepentingan diri sendiri, mentaati firman Tuhan walaupun itu berarti pengorbanan. Tuhan berkati dan tolong kami juga supaya dalam hidup di zaman modern ini kami tidak dikalahkan oleh egoisme, kami tidak dikalahkan oleh arus duniawi, kami tidak disilokan oleh gemerlapnya dunia, tapi kami selalu mengutamakan ketaatan kepada sabda Tuhan sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu, berkatilah gereja Tuhan di berbagai persiapan perayaan Natal. Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara.